Sobat calon guru semuanya, rencananya pemerintah di sini nanti akan menuntaskan program pendidikan profesi guru untuk guru-guru dalam jabatan yang belum tersertifikasi sekitar 1.598.889 ya, baik itu guru PNS, guru P3K maupun juga guru non-ASN, baik itu di instansi pemerintah di bagi sekolah negeri maupun juga di sekolah swasta melalui PPK dalam jabatan tahun 2024. Nah, di sini sudah muncul nih untuk link yang nanti akan kita gunakan untuk belajar di PPK dalam jabatan, yang mana perbedaannya untuk PPK dalam jabatan 2024 dengan di tahun sebelumnya itulah nanti menggunakan aplikasi PMM. Di sini nanti kita akan mendapatkan ucapan selamat datang di program sertifikasi pendidik, kemudian ada tampilan modul-modul yang wajib kita pahami dan juga kita pelajari. Pada video ini kita akan berbagi update informasi terbaru, yaitu setidaknya ada 3 tahapan dan alur PPK dalam jabatan 2024. Dan juga di sini nanti kita akan membahas untuk penentu kelulusan PPK dalam jabatan 2024. Nah, tentunya di sini nanti teman-teman baik itu peserta PPK jalur khusus maupun juga jalur reguler ini harus tahu ya. Bagaimana informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga jika calon guru menyajikan update informasi terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, untuk di tampilan pertama di sini kita sajikan, kita bahas kembali terkait tentang paparan yang dulu pernah disampaikan oleh Kemdikbudristek terkait tentang rencana pembukaan PPK dalam jabatan tahun 2024. Nah, di sini kita sinkronkan dengan LMS yang sempat kita bisa membuka beberapa hari yang lalu ya. Nah, di sini kalau misalkan kita sesuaikan, ini memang benar nanti untuk alur PPK dalam jabatan di sini nanti melalui 3 tahapan teman-teman. Jadi untuk tahapan PPK dalam jabatan itu nanti ada 3, yaitu tahap pertama itu adalah seleksi administrasi dengan cara apa? Dengan cara memperbaharui data kita di Dapodik. Yang kedua, nanti kita pembelajaran, jadi kita menyelesaikan semua modul PPK dalam jabatan ya yang ada di aplikasi PMM. Jadi nanti kita mengikuti PPK itu melalui aplikasi PMM, tonton. Kemudian yang terakhir ini adalah kita UKM PPK. Kita ikuti UKM PPK sesuai dengan jadwal yang tersedia. Nah, kalau misalkan kita cocokkan, di sini ada 3 ya. Jadi ada 3 tahapan PPK dalam jabatan tahun 2024. Di sini untuk transformasi PPK dalam jab 2024. Nah, ini adalah untuk seleksi administrasi. Jadi di sini nanti kita mengikuti pemutakhiran data guru dalam jabatan secara masif. Jadi mulai sekarang ini kita bisa untuk melakukannya. Jadi perbaharui data Anda di Dapodik. Ini adalah tentunya sesuai dengan kondisi real kita terbaru. Misalkan seperti apa? Misalkan saya di tahun sebelumnya itu adalah sebagai mungkin saja guru yayasan atau guru tapi yayasan, Dapodiknya itu adalah di sekolah swasta. Nah, sekarang ini saya sudah menjadi ASN P3K kali di sekolah negeri. Maka di sana kan ada ya data-data yang perlu kita perbaharui di Dapodik ini. Nah, di sini melalui pemutakhiran data guru dalam jabatan secara masif. Nah, selanjutnya di sini untuk tahapan pertama itulah di sini seleksi administrasi. Di sini juga untuk di bagian seleksi itu adalah nanti kita hanya ikut seleksi administrasi. Tidak ada lagi seleksi akademik ya. Kemudian untuk yang kedua terkait tentang pembelajaran. Jadi untuk pembelajaran di sini nanti kita mengikuti pembelajaran melalui aplikasi PMM, yang mana di sini nanti kita selesaikan semua modul yang ada di dalamnya. Nah, di sini untuk durasi pendidikan ini nanti menyesuaikan ya. Menyesuaikan apa? Menyesuaikan kemampuan peserta. Nah, selanjutnya di sini nanti dengan pembelajaran yang sefleksibel ini di aplikasi PMM dengan durasi pendidikan yang menyesuaikan dengan kemampuan kita masing-masing, maka dipastikan di sini nanti lebih dari 500.000 peserta per tahun nanti akan bisa ikut PPK. Nah, di sini setelah kita seleksi administrasi ini oke, kemudian setelah kita ikut pembelajaran selesai, berikutnya yang terakhir ini adalah UKM PPK atau uji kompetensi mahasiswa PPK dalam jabatan. Nah, UKM PPK di sini juga sama. Ini adalah untuk pembelajarannya inilah di PMM ya. Kemudian berikutnya untuk UKM PPK di sini juga sama UKM PPK. Jadi UKM PPK untuk transformasinya di tahun 2024 ini adalah uji pengetahuan dan juga uji kinerja. Ini nanti melalui video praktik pembelajaran. Nanti kita upload ya di sistemnya. Kemudian untuk materi UKM PPK nanti akan diselaraskan dengan materi pendidikan dan juga pengalaman mengajar.
Kalau misalkan materi UKM PPG-nya seperti ini, nah di sini bau-baunya ini soalnya itu seperti halnya dengan soal SJT ya, atau Situational Judgment Test. Mungkin kalau teman-teman pernah mengikuti atau pernah mungkin membaca contoh-contoh soal terkait tentang Ojicom, itu kan juga SJT, maka nanti nggak akan jauh dengan itu ya. Nah selanjutnya untuk UKM PPG ini kemudahannya itu adalah diadakan 2-3 kali ya. Ini sebenarnya bukan bulan tapi tahun ya. Ini adalah dalam tahun akademik yang sama. Nah ini adalah untuk beban belajarnya, beban ajar SKS-nya. Kemudian nanti kita untuk alurnya itu adalah guru mempelajari modul PPG dalam jabatan di PMM melalui menu pelatihan mandiri. Kemudian setelah semua modul selesai, maka kita nanti ikut UKM PPG, tentunya di sini nanti sesuai dengan jadwal. Nah setelah kita ini lulus UKM PPG, maka kita akan mendapatkan sertifikat mendidik ya. Setelah kita itu lulus dan menyelesaikan dari kegiatan UKM PPG ini teman-teman. Terkait tentang gambaran LMS PPG dalam jabatan, ini sebenarnya sebelumnya itu kita sudah pernah bisa mengakses ya. Namun untuk hari ini ketika kita akses melalui akun belajar.id kita, nah di sini adalah guru.kemdikbud.go.id /artikel 786. Namun sekarang ini tidak menemukan yang Anda cari ya. Nah, di sini halaman mungkin dihapus atau telah terjadi kesalahan tautan, ketuk tombol di sini. Kalau misalkan kita klik di sini kembali ke beranda, maka kita akan diarahkan menuju ke sini, yaitu ke PMM kita. Nah ini, jadi nanti kita akan mengikuti sini di LMS ini ya. Dan sekarang ini masih dalam tahap persiapan nih. Dan ketika dulu linknya ini masih bisa diakses ketika masih dalam tahap uji coba terkait tentang apakah link ini benar ataukah hoax, ini sudah kita bahas pada video sebelumnya. Silahkan nanti teman-teman bisa dicek ya. Nah ketika dulunya ini kita dapat bocorannya kan seperti ini ya. Kita masukkan nick dengan cara cek nick ini. Kalau misalkan kita berhak untuk ikut sertifikasi dan menjadi sasaran, maka kita akan mendapatkan tampilan seperti ini. Anda bisa mengakses sertifikasi mendidik dengan email belajar.id. Nah selanjutnya kita sudah diberikan nih terkait tentang bocoran LMS-nya itu seperti apa. Nah setelah kita klik kemarin tuh data sudah sesuai, maka berikutnya di sini kita akan diarahkan menuju pada link baru, yang mana link baru ini menampilkan yaitu terkait tentang ini ucapan selamat datang pada program sertifikasi pendidik. Nah link ini memang link benar, namun memang belum dirilis saja. Ini belum bisa kita akses kembali ya. Dari sini nanti kita pelajari modul seperti ini, jadi menyelesaikan modul-modul di bawah dan nanti kita unggah jurnal pembelajaran kita. Untuk saat ini konten belum tersedia dikarenakan memang saat ini belum dibuka ya. Nah berikutnya kalau misalkan kita coba cari ya, klik di bagian selengkapnya, maka kita akan mendapatkan tampilan baru nih. Nah tampilan barunya ini adalah juga dijelaskan untuk alur PPG dalam jabatan tahun 2024. Nah selamat datang di PPG dalam jabatan. Kemudian untuk alurnya ini adalah seperti ini. Kita belajar mandiri di modul PMM dengan pelatihan mandiri. Setelah itu kita ikut UKM PPG ini. Nah ini setelah itu kita ikut UKM PPG. Ini adalah merupakan babak terakhir. Nah terkait tentang pertanyaan sering ditanyakan ini juga sudah diberikan ya. Nah ini sekarang ini masih dalam tahap persiapan untuk website ini. Apakah saya boleh mengikuti program jika sudah punya sardik? Tidak ya. Ini adalah untuk yang belum punya sardik. Kemudian di sini untuk kemarin mengecek ini belum melakukan pengecekan. Ketika teman-teman kemarin mungkin melakukan pengecekan namun nggak muncul namanya, maka di sini kita bisa perbaharui data Dapodik ya. Maka nanti tim akan melakukan verifikasi dan validasi data guru dengan yang dapat mengikuti program. Berapa lama untuk menyelesaikan program ini, maka di sini nanti Anda dapat menentukan sendiri waktu penyelesaian program. Semakin cepat selesai, semakin besar kesempatan untuk mengikuti UKM PPG pada jadwal yang terdekat. Nah itulah untuk gambaran yaitu alur dan juga tahapan PPG dalam jabatan 2024. Tentunya kalau misalkan kita bandingkan dengan pelaksanaan PPG dalam jabatan di tahun-tahun sebelumnya, ini lebih mudah dan juga lebih fleksibel dan memungkinkan untuk seluruh guru ini nanti akan bisa segera tersertifikasi di tahun ini. Oke, demikian, semoga bermanfaat. Jangan lupa klik tombol subscribe dari channel Calon Guru ini sehingga teman-teman nanti nggak ketinggalan informasi berikutnya ya.